Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum komputer akuntansi, perusahaan dagang, studi kasus pada UD Rini Jaya Motor, paket soal, dan data untuk mengimpor nanti akan saya sampaikan di kolom deskripsi. Silahkan yang berminat bisa mengunduh pada bagian deskripsi. Ini data soalnya sudah saya berikan. Ini perusahaan perusahaan dagang dengan kasus UD Rini Jaya Motor. Lengkap soalnya dengan bukti transaksinya ini sudah ada di paket soal. Kemudian untuk data untuk persiapan impornya juga sudah saya siapkan. Kita bisa mendownload. Nah, sudah siap, nanti siap digunakan. Seperti ini, ada 7 file yang nanti siap kita gunakan. Baik, mari kita mulai. Kita buka program Accurate kita. Kita buat data baru, cari tempat menyimpan, beri nama file. Kemudian kita pilih OK. Kita tunggu sampai bar hijaunya penuh. Ini paket soalnya. Kemudian kata kuncinya sama, supervisor. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia, pilih lanjut. Persiapan mahir kita pilih lanjut. Ini langkah 1 dari 20, pembuat default mata uang. Kita tambahkan namanya rupiah. Nilai tukarnya 1. Negaranya Indonesia. Kemudian simbolnya Rp. Oke. Yes. Lanjut. Langkah kedua, nama perusahaan dan alamat. Ini sumbernya dari sini. Kita masukkan. Kemudian alamatnya kita masukkan. Kemudian mulai tutup bukunya, tanggal neraca saldo awalnya 30 November 2024. Kemudian tahun fiskalnya 2024. Seperti ini, default periode biarkan saja. Ini kita perlihatkan untuk neraca saldo awalnya. Ini dia 30 November 2024. Ini yang kita masukkan ke dalam tanggal mulai atau tutup buku. Pilih lanjut. Kita masukkan nomor seri faktur pajaknya. Ini NPWP-nya. Kita masukkan datanya. Tanggal pengumpulan PKP-nya 1 Januari 2020. Kode cabangnya 1. Jenis usahanya perdagangan. Kemudian KLU SPT-nya ini dia. Kita pilih lanjut, langkah keempat. Daftar akun, kita hapus dulu daftar akun default dari Accurate. Kita hapus semua dulu. Kemudian hapus. Nah, setelah terhapus semua, kita imporkan. Datanya sudah saya siapkan.
klik di sini untuk impor dari berkas, kita cari berkasnya. Pilih file of type-nya, pilih yang Excel, kemudian pilih nomor 1. Open, ambil data. Kita hapus baris pertama bagian 3. Kemudian definisikan di bagian 1 yang paling atas ini. Nomor akun ke nomor akun. Nama akun ke nama akun. Tipe akun ke tipe akun. Kasbank ke kasbank. Akun piutang ke akun piutang. Aktiva lancar lainnya ke aktiva lancar lainnya, persediaan ke persediaan, aktiva tetap ke aktiva tetap, akumulasi penyusutan ke akumulasi penyusutan, akun utang ke akun utang, utang lancar lainnya ke utang lancar lainnya, utang jangka panjang ke utang jangka panjang, ekuitas ke ekuitas, pendapatan ke pendapatan, HPP ke HPP, beban ke beban, pendapatan lain-lain ke pendapatan lain-lain, beban lain-lain ke beban lain-lain. Seperti ini. Habis, kita cek lagi apakah pendefinisian kita tadi sudah betul. Kita cek satu-satu dengan cara men-scroll menggunakan anak panah yang ada di keyboard atau menggunakan scroll yang ada di mouse. Sudah habis, kita pilih OK. Mata uang ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Kemudian saldo awal ke saldo awal. Per tanggal per ke saldo per tanggal. Selesai. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan, impor data. 38 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Masih di langkah keempat, kita isi akun laba ditahan. Di sini kita isi dengan opening value. Ekuitas saldo awal kita isi dengan opening value. Lanjut, langkah kelima. Kita definisikan untuk akun default mata uang. Pembayaran di muka penjualan larikan ke account payable. Pembayaran di muka pembelian ke account receivable. Diskon penjualan karena tidak ada akun sales diskon, masukkan saja ke sales. Laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir, biarkan saja kosong. Klik lanjut. Langkah ke-6, syarat pembayaran dan kode pajak. Ini data ini bisa kita lihat di kebijakan akuntansi. Bagian pembelian dan penjualan. Di bagian pembelian, terminnya ada N/30, kemudian ada pajak PPN 11%. Kita tambahkan untuk syaratnya dengan COD. Oke, kita mulai untuk syarat pembayaran. Kita buat yang COD terlebih dahulu. Jika membayar antara 0, dapat diskon 0, jatuh tempo 0, COD kita centang. Tambah lagi. Jika membayar antara 0 hari, dapat diskon 0 hari, jatuh temponya 30 hari. Jika membayar antara 0 hari, dapat diskon 0%, jatuh temponya 30 hari. Kita pilih OK. Ini COD. Kemudian untuk kode pajak menggunakan kode PPN sesuai dengan akun yang digunakan. Kita pilih tambah VAT namanya. VAT. Nilainya 11%. Kode pajaknya T, keterangannya value added tax, pajak pertambahan nilai. Kemudian ketika terjadi penjualan namanya PPN, kita cari PPN, namanya VAT, VAT outcome,
kemudian VAT income untuk pajak pembelian. Seperti ini, kita pilih OK, kita pilih lanjut. Langkah ke-7. Langkah ke-7, tipe pelanggan dan metode pengiriman, biarkan kosong. Klik lanjut. Langkah ke-9, pelanggan kita imporkan. Klik di sini untuk impor dari berkas. Cari filenya. Kita pilih yang nomor 2, customer. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Ke bagian 1. Kita definisikan. Nomor pelanggan ke nomor pelanggan. Nama pelanggan ke nama pelanggan. NPWP ke nomor pajak. Alamat ke alamat 1. Nomor telepon ke nomor telepon. Termin ke syarat. N/30 ke N/30, COD ke COD. Mata uang ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Oke. Masih ada ini di bawahnya. Nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur saldo per tanggal. Saldo awal. Pajak 1, pajak pertama. T kita definisikan ke VAT. Selesai, kita cek lagi apakah pengisian data kita sudah betul. Kita mulai dari nomor pelanggan sampai yang terakhir pajak 1. Kemudian selesai, geser ke bagian 2, ada yang perlu didefinisikan, tipe pelanggan silahkan diisi dengan pelanggan umum. Selesai bagian 2, siap untuk impor. Klik impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Kemudian klik lanjut, langkah 9, mengisikan pemasok. Pemasok juga sama, kita klik di sini untuk impor. Kita ganti tipe filenya Excel, pilih yang supplier. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1. Nomor pemasok ke nomor pemasok, nama pemasok ke nama pemasok, NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin ke syarat, N/30 ke N/30, mata uang ke mata uang, rupiah ke rupiah, nomor faktur ke nomor faktur, saldo awal, tanggal faktur saldo per tanggal, saldo awal, pajak 1, pajak pertama. T ke VAT. Seperti ini, selesai. Kita cek lagi apakah pendefinisian kita sudah betul semua atau belum. Kita cek satu-satu. Sudah cocok, geser ke bagian 2, tidak ada yang perlu didefinisikan, siap untuk impor. Klik impor data. 3 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Klik lanjut. Langkah 10, biarkan saja. Klik lanjut. Langkah 11, gudang dan kategori barang juga biarkan saja. Klik lanjut. Langkah 12, kita isi.
Akun persediaan, akunnya yang digunakan merchandise, kemudian penjualan ke sales, retur penjualan ke sales return, diskon barang penjualan ke sales, diskon tidak ada, larikan ke sales saja, akun barang pengiriman ke merchandise, HPP ke cost of goods sold, retur pembelian ke merchandise, akun biaya ini bebas, saya pilih FragPaid, akun barang belum ditagih, kita isikan dengan expand payable. Klik lanjut. Langkah 13 biarkan saja, klik lanjut. Langkah 14 penilaian persediaan. Kita cek di soal persediaan. Ini menggunakan perpetual average. Kita pilih yang rata-rata. Lanjut. Langkah 15 informasi barang. Kita impor lagi, klik di sini untuk impor, cari berkasnya. Kita pilih tipenya yang Excel, kemudian pilih yang nomor 4, daftar persediaan, open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3, ke bagian 1, selanjutnya ke bagian 1, kita definisikan. Item number, nomor barang, nama produk, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, harga per unit, pilih abaikan, total biaya, pajak pembelian, kode pajak pembelian, T ke VAT, pajak penjualan, kode pajak penjualan, T ke VAT. Oke, selesai. Geser ke bagian 2, tipe barang kita isikan persediaan. Tipe persediaan kita isikan barang jadi. Selesai, sudah semua, impor data. 2 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Langkah 15 selesai, klik lanjut. Langkah 16, tipe aset tetap kena pajak. Kita imporkan, cari berkasnya, pilih yang nomor 5, open, ambil data, hapus baris pertama bagian 1, naik ke bagian 1, golongan aset tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak, umur ekonomis pajak, metode penyusutan pajak. Garis lurus ke metode garis lurus. Oke. Selesai bagian 1, ke bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan, berarti siap untuk impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. Klik lanjut. Langkah 17 kita imporkan lagi. Kita pilih yang nomor 6, daftar tipe aset tetap. Open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Ke bagian 1. Definisikan bagian 1. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Golongan aset tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak. Golongan 1 garis lurus ke golongan 1 garis lurus. Oke. Selesai bagian 1, lihat bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Berarti siap impor data. Klik impor data. Oke. Klik lanjut langkah 18. Kita imporkan lagi. Cari filenya. Tipenya diganti Excel. Kemudian pilih yang nomor 7, daftar aset tetap rincian, open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1. Definisikan bagian 1. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Equipment ke equipment. Kemudian kode aktiva. Keterangan aset, keterangan aktiva. Tanggal pembelian,
tanggal pemakaian, umur bulan aset tahun, metode penyusutan ke metode penyusutan, metode garis lurus ke metode garis lurus. Ini di bawahnya masih ada akun aset, akun aktiva, equipment at cost ke equipment at cost, akun akumulasi depresiasi, equipment accumulation depreciation, akun beban depresiasi ke akun beban depresiasi, depreciation expense ke depreciation expense, sumber dana ke sumber dana, akun sumber dana ke akun sumber dana. Ini opening balance, kita ke opening balance, disamakan dengan langkah keempat tadi. Oke, nilai residu ke nilai residu. Oke, selesai. Lihat bagian 2, tidak ada yang perlu didefinisikan. Siap untuk impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal, pilih OK. 18 selesai, klik lanjut. 19 biarkan saja, klik lanjut. 20 preferensi biarkan saja, klik lanjut. Selamat, Anda siap menggunakan Accurate. Berarti tahap 1 untuk setup data awal sudah selesai, namun ada beberapa yang mesti kita selesaikan, yaitu 20 plus-plusnya. Kita pilih selesai. Buka laporan neraca saldo klasik 30 November. Ada di menu laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Kita pilih tanggalnya 30 November 2024, termasuk saldo nolnya kita centang. Pilih OK. Ini dia, perhatikan, bandingkan dengan yang ada di sini. Bandingkan dengan neraca saldo yang ada di soal ini. Ada akun equipment accumulation depreciation 16.500 yang ini di neraca saldo kita belum muncul karena kita belum menghitung penyusutan sampai dengan 30 November tahun 2024. Maka tahapan selanjutnya adalah kita hitung penyusutan sampai dengan 30 November 2024 lewat menu aktivitas periodik proses akhir bulan. Bulannya kita ganti November, kemudian tahunnya 2024, nilai tukarnya 1. Pilih OK. Proses akhir bulan selesai, pilih OK. Seperti ini. Kemudian kita buka lagi neraca saldo klasik, perbarui. Maka sekarang equipment accumulation depreciation sudah muncul angkanya 16.500. Oke, kemudian masih ada 2 akun nih, return earning dan opening balance. Ini akun default dari Accurate. Ini biar tidak tampak, kita perlu treatment untuk 2 akun ini. Lewatnya menu daftar, kemudian daftar akun, return earningnya dihapus, kemudian opening modalnya kita hapus. Ini capital kita hapus. Kemudian opening balance kita ubah dengan nomornya capital tadi 3-1100, kemudian namanya adalah Rini Capital. Seperti ini. Pilih OK. Di sini perbarui. Sudah selesai, kita tutup daftar akunnya. Kembali ke neraca saldo klasik, kita perbaharui. Maka sekarang semua akunnya sudah menggunakan akun yang kita perlukan, artinya akun yang sesuai dengan soal. Akun bawaan dari Accurate sudah kita edit, kita sempurnakan. Demikian untuk langkah pertama, yaitu setup data awal perusahaan. Untuk selanjutnya adalah langkah kedua, menginput transaksi. Dalam hal menginput transaksi, mari kita buka di paket soal ini. Kita ada 20 transaksi dan 3 transaksi penyesuaian.
Kita buka bersama soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Ini adalah pembelian secara kredit. Karena pembelian secara kredit, maka kita inputkan nyatetnya melalui modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita pilih vendornya Gunung Kawi, kemudian nomor buktinya dimasukkan, kemudian F011, kemudian tanggal fakturnya tanggal 2 Desember 2024, tanggal kirimnya 2 Desember 2024, FOB-nya kosong, terminnya net 30, kita pilih di sini kulkas Panasonic. Kita belinya ada 20 unit seharga 4.500.000. Kena pajak. Kemudian item yang kedua adalah kulkas Toshiba sejumlah 15 unit, harga satuannya 3.500.000. Seperti ini, totalnya ada 142.500, kemudian PPN-nya 15.675, totalnya 158.175. Nah, di bukti transaksi ini ada freight paid. Ini ada ongkos angkut yang kita tanggung untuk mendatangkan atau untuk membeli barang-barang tersebut. Maka untuk yang 1 juta ini, kita menginputnya. Setelah ini diinput semua, di atas ini ada tab beban. Ini ada tab beban di sini. Kita klik tab beban. Kemudian kita cari nomor akunnya, freight paid. Kemudian kita masukkan 1 juta. Seperti ini. Kemudian kita klik kalkulator. Maka totalnya adalah 159.175.000. 159.175.000 akan sama totalnya dengan di sini. Nah, kalau sudah kembali ke sini, simpan dan tutup. Kita lihat dulu jurnalnya. Ada di menu laporan, daftar laporan, buku besar, keseluruhan jurnal. Seperti ini, masukkan tanggalnya 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Pilih OK. Ini dia jurnalnya untuk transaksi 1. Lanjut, transaksi kedua, pengeluaran kas kecil. Diminta untuk dicatat sebagai beban perlengkapan. Pengeluaran kas kecil berarti nyatetnya melalui kas bank, kemudian pilih pembayaran, dibayar lewat petty cash, kas kecil. Masukkan nomor bukti transaksinya P121, kemudian nomor ceknya tidak diketahui, masukkan tanggalnya 4 Desember 2024, memonya pembelian perlengkapan. Kemudian payenya adalah toko Gramedia. Kemudian akunnya diminta ke beban perlengkapan, store supplies expense. Seperti ini. Masukkan jumlahnya 700.000. Klik kalkulator 700.000, simpan dan tutup. Buka lagi keseluruhan jurnalnya, perbarui. Ini dia jurnalnya. Selanjutnya transaksi ketiga. Transaksi ketiga adalah pembelian lagi. Kita masukkan. Pembelian tidak ada frag-nya ini tidak ada frag-nya. Pembelian secara kredit. Melalui modul pembelian, faktur pembelian. Kita pilih vendornya. Vendornya adalah Bromo Asri. Kita pilih Bromo Asri. Nomornya 217. Tertanggal 5 Desember. Kemudian barangnya. Kulkas Panasonic sejumlah 25. Harganya 4.500.000.
Kemudian barang yang kedua, kulkas Toshiba 20 unit seharga 3.500.000. Ini klik kalkulator 202.575 sudah cocok, ada PPN-nya. Karena tidak ada frag-nya, maka kita tidak perlu ngeklik tombol di sini. Tab beban tidak usah diklik, langsung simpan dan tutup. Kita buka keseluruhan jurnal perbarui. Ini bedanya dengan yang tanggal 2 ini. Di sini tadi ada frag page-nya, di sini tidak ada frag page-nya. Berikutnya transaksi keempat. Transaksi keempat, ini pembelian lagi, ada frag-nya. Pembelian lagi ada frag-nya, mari kita inputkan melalui modul pembelian, faktur pembelian. Kita pilih vendornya, Jaya Putra. Masukkan nomor buktinya, 324. Tertanggal 8 Desember 2024. Kemudian barangnya kulkas Panasonic sejumlah 15, harganya 4.500.000. Kemudian kulkas Toshiba 10, harganya 3.500.000. Kemudian ada frag-nya, totalnya ini dilihat. Totalnya 102.500, kemudian pajaknya 11.275, kemudian total subtotalnya 113.775.000, ada frag-nya 1.200.000. Kita masukkan di tab beban, frag page, kita pilih akunnya frag page. Ini masukkan angkanya 1.250.000. Klik kalkulator, totalnya 115.025.000. Sudah cocok, simpan dan tutup. Kita buka keseluruhan jurnal perbarui. Ini transaksi keempat. Sama halnya dengan transaksi tanggal 2. Ada frag page-nya. Kemudian nomor transaksi kelima. Ini sudah transaksi kelima. Ini retur pembelian. Jadi yang dibeli tanggal 8 sebagian dikembalikan. Nah, kita mulai menggunakan modul pembelian, faktur pembeli, retur pembelian, retur pembelian. Kita pilih vendornya Jaya Putra. Kemudian kita pilih faktur yang dikembalikan yang tanggal 8, yang nomor 324. Kemudian deskripsinya kita isikan retur pembelian tanggal 8. Kita geser ke kanan, nomor bukti transaksinya NK1, tertanggal 10 Desember. Seperti ini. Kita geser ke bawah, ke item, ke bagian description, kita klik. Kulkas Panasonic mau diretur semua? Tidak. Yang diretur hanya 1. Kemudian ke bagian baris kedua, kulkas Toshiba. Apa diretur semua? No. Yang diretur 2. Seperti ini. Sehingga di bawah totalnya adalah barangnya 11.500.000, kena PPN 1265, jumlahnya 12.765. Sudah benar, tanggalnya sudah betul, simpan dan tutup. Kalau ada notifikasi seperti ini langsung di OK saja. Oke. Buka lagi keseluruhan jurnal perbarui. Ini dia NK1-nya. Ini beli di tanggal 8 ini, sebagian dikembalikan di tanggal 10, bukti transaksi nomor 5. Berikutnya, bukti transaksi nomor 6.
penjualan secara kredit. Oke, penjualan secara kredit. Kita masukkan menggunakan modul penjualan, faktur penjualan. Oke, pelanggannya kita pilih toko pojok. Masukkan nomor bukti transaksinya. Masukkan tanggalnya, tanggal 11 Desember. Tanggal kirimnya juga sama. Berikutnya, barang yang kita jual. Kulkas Panasonic sejumlah 15 dengan harga 6.500.000. Kemudian kulkas Toshiba sejumlah 10 dengan harga 5.500.000. Seperti ini. Subtotalnya 152.500, pajaknya 16.775, kemudian totalnya 169.275. Lihat, di situ ada freight collected. Artinya kita memungut kepada konsumen kita sebesar 1.500.000. Ini 1.500.000 sebagai freight collected. Nah, kita masukkan di sini ada freight, ada kolom freight di sudut kanan bawah. Masukkan 1.500.000. Kemudian di tab atau di enter. Kemudian geser ke sebelah kirinya. Di sini ada beban kirim. Kita cari akun freight collected. Kita cari akun freight collected. Sehingga totalnya adalah 170.775.000. Bedanya tadi, kalau freight paid tadi, kita ada di tab sini, di atas ini ada tab khusus untuk beban. Kalau yang ini sudah disediakan freight, kemudian kita tinggal mencari akunnya di sini. Kemudian silahkan simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui, hasilnya akan tampak seperti di layar. Ini dia, ada freight-nya di sini, 1.500.000. Kemudian berikutnya, dokumen ke-7. Dokumen ke-7 ini juga penjualan secara kredit, ada freight-nya lagi. Oke, mari kita masukkan penjualan, faktur penjualan. Dijual kepada toko 7. Kemudian nomor buktinya F12.2. Tertanggal 12 Desember 2024. Kemudian yang kita jual kulkas Panasonic, jumlahnya 25, harganya 6.500.000. Kemudian kulkas Toshiba 20 unit seharga 5.500.000. Kemudian di bawah ada freight-nya. Freight-nya kita masukkan 2.250.000. Seperti ini, totalnya 304.725. Sudah betul, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Ini dia jurnalnya. Kemudian kita lanjut, dokumen ke-8, kas kecil, pembelian perlengkapan lagi, diminta dicatat dengan pendekatan laba rugi. Kas bank, pembayaran, dibayar menggunakan kas kecil, petty cash. Ini V12.2, nomor ceknya nggak ada, tertanggal 14 Desember, memonya pembelian perlengkapan, payenya toko Sakinah. Kita cari akunnya, store supplies expense. Masukkan jumlahnya 600.000. Seperti ini, klik kalkulator, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Ini dia, store supplies expense, kreditnya petty cash. Ini dia.
Berikutnya transaksi ke-9. Oke, transaksi ke-9, pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas untuk pembayaran listrik bulan November, berarti utang biaya ini. Kita mengeluarkan untuk membayar utang beban yang terjadi di bulan lalu, bulan November. Oke, kita masukkan lewat menu Kasbank. Pembayaran. Pembayarannya menggunakan kas di bank, cash in bank. Nomor buktinya BKK 121. Kemudian nomor ceknya CP121. Kemudian tertanggal 14 Desember. Memonya bayar listrik November. PAY-nya PLN. Oke, utang beban. Utang beban berarti expense payable, masukkan angkanya 2.500.000. Klik kalkulator, 2.500.000 rupiah. Kemudian simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal lagi dilihat, perbarui. Ini dia expense payable, kemudian cash in bank. Berikutnya dokumen 10. Dokumen 10 ini penjualan. Penjualan kepada toko raya secara kredit. Lewatnya penjualan, faktur penjualan. Dijual kepada toko raya. Seperti ini. Kemudian nomor buktinya F123. Tertanggal 15 Desember. Barang yang dijual kulkas Panasonic. Kulkas Panasonic ada 10. 6.500.000. Kemudian kulkas Toshiba yang dijual 10 seharga 5.500.000. Ini seperti ini. Kemudian ada freight collected-nya. Ada freight collected-nya 1 juta. Kita masukkan di bagian freight 1 juta. Seperti ini. Mohon lihat di sebelah kiri, sini sudah ada freight collected. Totalnya 134.200, simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal perbarui. Ini dia. Tanggal 15. Ada freight collected-nya. Dokumen 11. Kita lanjut ke dokumen 11. Ini penjualan lagi. Penjualan kepada toko Elita. Kita pilih penjualan, faktur penjualan. Vendornya kita pilih Elita. Kemudian nomor buktinya F124. Kemudian tanggalnya tanggal 17. Kemudian yang dijual adalah 15 Toshiba. Panasonic dulu. 15, harganya 6.500.000. Kemudian Toshiba 15, 5.500.000. Ini totalnya 199.800. Ada freight-nya 2 juta. Ada freight collected, kita masukkan di sini 2 juta. Seperti ini, freight collected-nya 2 juta. Sehingga totalnya 201.800.000 rupiah. Simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Nah, seperti ini jurnalnya. Penjualan kepada Elita. Berikutnya dokumen 12.
Ternyata penjualan kepada Elita dikembalikan oleh Elita pada tanggal 18, retur penjualan. Kita masukkan penjualan, retur penjualan. Kita pilih Elita yang mengembalikan si Elita. Kita pilih faktur yang dikembalikan adalah F124 yang tanggal 17. Ini yang dikembalikan. Oke, retur penjualan Elita di deskripsinya tanggal 17. Kemudian masukkan nomor buktinya NK1. Kemudian tanggalnya tanggal 18 Desember. Seperti ini. Ke item description yang dikembalikan adalah Panasonic, mau diretur semua tidak. Oleh Elita dikembalikan 2. Kemudian Toshiba tidak diretur semua, juga dikembalikan 2. Totalnya 24 juta. Kemudian ada PPN 2.640.000 sehingga subtotal keseluruhan 26.640. Ini caranya mencatat retur penjualan. Kita simpan dan tutup. Buka ke keseluruhan jurnal, perbarui. Kita lihat di bawah, ini dia retur penjualan. Ini langsung lari ke sales return karena kita tadi nyetingnya ketika ada retur larinya ke akun sales return. Kembali. Ini mengurangi faktur yang tanggal 17. Lanjut, dokumen 13. Dokumen 13, pengeluaran kas. Pengeluaran kas untuk bayar utang. Penerimaan kas. Penerimaan kas untuk bayar piutang kita. Penerimaan piutang. Oke. Penerimaan piutang. Kita catat. Penjualan, penerimaan penjualan diterima dari toko pojok. Kita pilih toko pojok. Nah, kemudian masukkan nomor buktinya KM121 tertanggal 18 Desember. Seperti ini. Masuk cash in bank, rate-nya 1, nomor ceknya dimasukkan. Kemudian tanggal ceknya 18 Desember 2024. Memonya penerimaan piutang pojok. Nah, lihat di keterangan transaksi. Pelunasan yang tanggal 25 November. Berarti yang ini 25 November dibayar semua. Kita centang. Kemudian sisanya untuk membayar yang 11 Desember. Sisanya untuk membayar yang bawah. Ini dicentang. Kita lihat pembayarannya itu adalah 190 juta. Berarti 190 juta. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Pembayaran yang diterima kita adalah 190 juta. Digunakan untuk membayar yang tanggal 25 November. 25 November 99 juta. Nah, maka sisanya adalah 91 juta. Tidak dibayar semua. Kalau dibayar semua ini 170 juta 775. Tapi hanya sisanya yang di sini yaitu 91 juta. Seperti ini, kita klik kalkulator 190 juta. Saya ulangi. Ini 190 juta kalkulator. Saya ulangi. Yang diterima oleh kita adalah 190 juta. 190 juta dikurangi untuk membayar yang ini.
99.900.000. Maka sisanya adalah 90.100.000. Nah, ini kita isikan di sini 90.100.000. Kita klik kalkulator, maka yang kita terima adalah 190 juta. Nah, seperti itu untuk bayar untuk penerimaan piutang yang bayarnya tidak penuh. Oke, kalau sudah, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Paling bawah ini dia. Tanggal 18. Ada dua faktur yang dibayar 99.100.000 dan 90.100.000. Ini dia, totalnya 190 juta. Oke. Berikutnya dokumen 14. Sama ini penerimaan piutang dari toko 7. Lewatnya penjualan, penerimaan penjualan. Diterima dari 7. Kita masukkan nomor buktinya BKM 122 tertanggal 19 Desember 2024, masuk cash in bank, kemudian nomor ceknya kita masukkan C6721, kemudian tertanggal 19 Desember 2024, penerimaan memonya penerimaan piutang 7. Seperti ini. Lihat di transaksinya, yang dibayar yang tanggal 25 November, sisanya untuk yang 12. Jadi, yang 25 November dibayar semua, sisanya untuk bayar ini. Jadi kita centang, kita lihat lagi, bayarnya 350 juta. 350 juta. Seperti ini, dikurangi untuk bayar ini 88.800.000. Saya ulangi, dikurangi 88.800.000 sama dengan sisanya ini 261.200 untuk melunasi yang bawah. Jadi ini 261.200.000. Seperti ini, klik kalkulator. 350 juta sama halnya dengan yang kita terima 350 juta. Oke, simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal perbarui. Media tanggal 19. 2 faktur yang kita terima. Berikutnya dokumen 15. Penerimaan kas lagi. Dari piutang, penerimaan piutang lagi. Nih. Yang bayar adalah toko raya. Berarti penjualan, penerimaan penjualan diterima dari raya. Diterima dari raya. Kemudian nomor buktinya BKM 123 tertanggal 20 Desember 2024. Masuk cash in bank, rate-nya 1, nomor ceknya dimasukkan C9921 tertanggal 20 Desember 2024, memonya penerimaan piutang raya. Nah, kita lihat, kita cermati bersama, yang dibayar adalah yang tanggal 25 lunas, sisanya yang tanggal 15. Oke. Yang 25 ini dilunasi semua, kemudian yang ini dibayar sebagian, sisanya. Yang kita terima adalah 190 juta. Maka 190 juta seperti ini dikurangi, ini dia 77.700.000. 77.700.000. Maka masih sisa 112.300.000. Kita klik di sini. 112.300.000. Seperti ini, klik kalkulator. 190 juta yang kita terima. Seperti ini.
190 juta yang kita terima. Kalau sudah, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui lagi, lihat di bawah. Ini dia. 190 juta. Transaksi berikutnya, transaksi 16. Oke, transaksi 16 ini diterima. Bukti penerimaan kas, penerimaan piutang dari Elita. Oke, penerimaan piutang lagi, penjualan, penerimaan penjualan diterima dari Elita. Ini tertanggal 20 Desember BKM 124 tertanggal 20 Desember masuk cash in bank, PET-nya 1, nomor ceknya C 9921. Kemudian tertanggal 20 Desember penerimaan memonya piutang Elita. Yang dibayar adalah yang tanggal 17 sejumlah 175.160.000. Ini yang dibayar. Oke. Yang dibayar yang tanggal 17. Oke. Kita centang yang tanggal 17, klik kalkulator. 175.160.000. Sudah benar. Kuncinya adalah jangan salah klik centangnya ini, centang bayarnya ini jangan sampai keliru. Simpan, kalau sudah simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal perbarui. Ini dia 20 Desember. Dokumen 17 pengeluaran kas. Bayar pengeluaran kas, bayar beban gaji November, berarti bayar utang, beban. Pengeluaran kas. Kas bank, pembayaran, paid from cash in bank, tanggalnya nomornya BKK 122, nomor ceknya CP 122, kemudian tertanggal 21 Desember, memonya bayar gaji November, payenya karyawan, kemudian kita pilih expand payable. Nominalnya masukkan 5.900.000. 5.900.000 simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Ini dia jurnalnya. Berikutnya pengeluaran kas. Pengeluaran kas lagi untuk membayar utang bank. Oke, untuk membayar utang bank. Kas bank, pembayaran, bayar pakai cash in bank, BKK 123, tertanggal 22 Desember 2024. Nomor ceknya dimasukkan, CP 123. Memonya bayar utang bank, payenya Bank BRI, Bank Mandiri, bank. Oke, kita cari akunnya bank loan sebesar 150 juta, pokoknya ini. Kemudian kita pilih beban bunga, interest expense. Interest expense-nya ada 14 juta bunganya. Klik kalkulator. Kita lengkapi Bank Mandiri. Seperti ini, totalnya 164 juta. Kita cocokkan dengan ini 164 juta, cocok. Simpan dan tutup. Buka jurnalnya, perbarui. Ini dia. Oke, lanjut. Dokumen 19.
pengeluaran kas untuk bayar utang ke Gunung Kawi. Oke, ini ke Gunung Kawi bayar utang. Berarti lewat modul pembelian, pembayaran pembelian, vendornya kita pilih Gunung Kawi. Masukkan nomor buktinya. Kemudian masukkan tanggalnya 24 Desember. Bayarnya pakai cash in bank, rate-nya 1. Memonya pembayaran utang. Kemudian nomor ceknya CP124. Kemudian tertanggal 24 Desember 2024. Oke, geser ke bawah. Lihat bayar ini keterangannya, bayar yang tanggal 23 November dan sisanya yang 2 Desember. Berarti yang duluan, yang 23 November ini dibayar lunas. Kemudian sisanya untuk bayar ini. Nah, ininya berapa? Kita hitung lagi. Ini kita hitung lagi. Yang kita bayarkan adalah 200 juta. Jadi 200 juta dikurangi untuk membayar yang atas 88.800.000. Maka sisanya adalah 111.200.000. Yang di sini kita masukkan 111.200.000. Seperti ini. Oke. Total yang kita keluarkan adalah 200 juta. Sesuai dengan yang ada di sini, kita mengeluarkan kas sebesar 200 juta. Nih, 200 juta. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selesai, buka jurnalnya lagi, perbarui. Paling bawah ini dia. Nih. Selesai. Kemudian dokumen berikutnya, dokumen 20, pengeluaran kas lagi, bayar kepada Bromo Asri. Jadi lewat pembelian, pembayaran pembelian, kita pilih Bromo Asri, BKK 125, tertanggal 26 Desember 2024, pakai cash in bank, memonya pembayaran utang, Bromo, kemudian nomor ceknya dimasukkan CP125. Kemudian tertanggal 26 Desember 2024. Oke, kita cermati lagi. Ini yang dibayar adalah yang 23, sisanya bayar yang terakhir. Oke. Yang tanggal awal ini kita bayar semua. Kemudian sisanya yang ini 202.575, sementara uang yang kita bayar 234 juta. Maka kita hitung 234 juta dikurangi untuk bayar yang ini 99.900.000. Maka 134.100.000 untuk bayar yang bawah. Ini kita klik 134.100.000. Seperti ini. Maka totalnya cek amounnya 234 juta. Ini akan sama dengan di sini 234 juta. Seperti itu. Simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui, jurnalnya ada di bawah ini dia. Oke, selesai. Sekarang memasuki untuk input penyesuaian. Baik, untuk penyesuaian seperti biasa, sumber data kita, karena ini penyesuaian 31 Desember, maka sumber data kita adalah neraca saldo 31 Desember. Untuk itu, kita buka, ada di menu laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik, kita buka. Ingat tanggalnya kita ganti 31 Desember 2024, termasuk saldo nolnya dicentang, pilih OK. Ini selesai. Kita cermati bukti transaksi
penyesuaian yang pertama. Persediaan akhir store sublease 11.625. Berarti ini di neraca saldo klasik kita ini baru 9 juta. Berarti ada kekurangan 2.625 di persediaan. Berarti nanti jurnalnya adalah store sublease, kemudian kreditnya store sublease expense sebesar 2.625. Kemudian beban sewa ini nggak usah dihitung, langsung dimasukkan. Kemudian beban asuransi 1.250.000 juga sama, langsung nggak usah dihitung. Kemudian yang taksiran kerugian piutang. Nah, taksiran kerugian piutang ini kita lihat di neraca saldo klasik kita ini, piutangnya sekian. Oke, saya jelaskan dengan alat bantu. Oke. Ini saya bukakan dengan alat bantu. Nih, piutang di neraca saldo. Kita masukkan angkanya di sini. 246 juta. 246 juta. Kemudian CKP diharapkan CKP-nya adalah 6%. Berarti sama dengan 6% dikalikan ini. Nah, sementara CKP di neraca saldo baru kita lihat CKP di neraca saldo baru 12.800. 12.800. Seperti ini, berarti ini kurangannya CKP. Kekurangan CKP adalah sama dengan ini dikurangi dengan ini. Nah, nanti harusnya CKP di neraca saldo itu adalah sebesar ini. Nih. Kemudian ini yang kita buatkan jurnal penyesuaian yang ini. Nah, begitu. Mari kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian ada di buku besar bukti jurnal umum. Masukkan nomor buktinya BM 121 tertanggal 31 Desember 2024. Nah, ini penyesuaian sublease, sewa, asuransi, dan CKP, cadangan kerugian piutang. Oke, yang sublease dulu. Yang sublease tadi adalah store sublease jumlahnya 2.625.000. Kemudian kreditnya store sublease expense 2.625.000. Kemudian berikutnya beban sewa rent expense-nya 1 juta. Kemudian prepaid rent 1 juta. Kemudian yang ketiga asuransi, insurance expense 1.250.000. Kemudian prepaid insurance 1.250.000. Berikutnya yang CKP, bad debt expense. Ini angkanya, kekurangannya tadi 1.960.000, 1.960.000. Kemudian allowance for doubtful debt. Seperti itu. Nah, selesai. Jumlah sisi debit dan kredit sudah imbang, simpan dan tutup. Buka neraca saldo klasik, perbarui, lihat di akun
store supply 11.625 sudah sesuai dengan yang di bukti transaksi ini 11.625. Kemudian CKP-nya 14.760. Ini kita lihat 14.760. Cocok. Seperti itu. Selanjutnya penyusutan bulan Desember. Penyusutan bulan Desember. Kita kembali ke sini. Lewatnya adalah aktivitas periodik proses akhir bulan. Seperti ini. Bulannya kita ganti Desember, tahunnya 2024, nilai tukar 1. Pilih OK. Proses akhir bulan selesai, OK. Keseluruhan jurnal perbarui, lihat di bawah. Ini dia sudah dibuatkan jurnalnya. Ke neraca saldo klasik, di sini ada 16.500.000, kita perbarui. Totalnya 16.912.500. Oke. 412.500 cocok. Seperti itu. Berikutnya gaji bulan Desember. Ini masih di transaksi kedua. Ini transaksi kedua gaji bulan Desember. Berarti kita masukkan lewat buku besar bukti jurnal umum BM 12.2. Tanggal 31 Desember 2024. Penyesuaian gaji. Debitnya adalah beban gaji, wages and salaries expense, wages and salaries. Nominalnya adalah 3.550.000. Seperti ini. Kemudian kreditnya expense payable. Utang beban. Ini seperti ini. Maka totalnya sama, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal perbarui. Lihat di bawah. Ini ada di sini. BM 12.2. Begitu neraca saldo klasik perbarui, dia akan berubah untuk beban gajinya. Berikutnya dokumen terakhir, dokumen ke-23. Ini dia dokumen 23. Ada dua transaksi, yaitu penutupan VAT dan pengakuan rekening kurang. Pengakuan beban bunga dan pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Kita tutup PPN-nya dulu. Seperti biasa, kita gunakan modul. Ini neraca saldo klasiknya tidak usah ditutup. Kita gunakan modul buku besar, bukti jurnal umum. Masukkan nomor buktinya BM 12.3, tanggal 31 Desember 2024, penutupan VAT. Penutupan VAT. Oke. VAT outcome, debit. Angkanya ini kita ngambil yang ada di sini, 81.610. 81.610.000. Kemudian kreditnya VAT income. Seperti ini. Angkanya ngambil dari neraca saldo klasik tadi, VAT income 48.760. 48.760.000. Kemudian kekurangannya dengan VAT payable. Seperti ini. Jumlah sisi debit dan kredit sudah imbang, simpan dan tutup. Neraca saldo klasik perbarui. Maka VAT income-nya 0, VAT outcome-nya juga 0. Artinya sudah betul. Berikutnya, ini ke ilustrasi lagi. Penyesuaian yang berikutnya. Ini dia. Rekening koran ada pendapatan bunga 100.000, beban administrasi bank 50.000. Artinya bahwa di sini cash in bank ini belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Maka langkahnya adalah kita hitung dulu
saldo kas di neraca saldo kita tulis 1127260 1127260.000 seperti ini. Ini belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Ada pendapatan bunga 100.000. Kemudian ada beban administrasi bank 50.000. Nah, saldo yang benar sama dengan ini ditambah pendapatan bunga dikurangi beban administrasi bank. Harusnya ini. Ya, harusnya ini di neraca saldo kita yang saya blok kuning ini harusnya. Tetapi karena kita belum memasukkan ini, maka saldonya masih ini. Nah, oleh karena itu tugas kita dalam penyesuaian ini adalah ini, memasukkan pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Caranya menggunakan modul kas bank, kemudian pilih rekonsiliasi bank. Kemudian di atas ada tombol 2, other payment untuk mencatat beban administrasi bank, other deposit untuk mencatat pendapatan bunga bank. Kita mulai dari other payment dulu. Klik other payment, pilih cash in bank. Ini BKK 12.3 titik. Kemudian tanggal 31 Desember 2024, memonya beban administrasi bank. Payenya Bank Mandiri. Kita pilih akunnya beban administrasi bank. Bank service charge. Ini 50.000. Seperti ini, kita klik 50.000, simpan dan tutup. Kembali ke sini, selanjutnya kita masukkan pendapatan bunga bank. Klik other deposit, deposit to cash in bank, masukkan BM 12.3 tanggal 31 Desember 2024, pendapatan bunga bank. Kita pilih akunnya interest revenue sebesar 100.000. Klik kalkulator 100.000 tanggal 31 Desember, simpan dan tutup. Oke, kembali ke sini, kita pilih setelah isi other deposit tadi, kita pilih akun banknya, pilih dengan cash in bank. Maka ini akan di bawah akan muncul nih, beban administrasi bank 50.000, pendapatan bunga 100.000. Kemudian masukkan saldo rekening koran, masukkan saldo yang benar menurut perhitungan kita tadi. Yang ini 1127310. 1127310.000. Seperti ini. Kemudian tanggal rekonsiliasinya masukkan 31 Desember 2024. Seperti ini. Kemudian di atas ada tombol cek semua, kita pilih cek semua. Sehingga di sini selisih saldonya menjadi 0. Artinya sudah cocok antara catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Kalau sudah, tinggal simpan dan tutup. Selesai. Kita buka neraca saldo klasik, perbarui, maka di sini 1127310. Oke. Demikian saudara-saudara untuk langkah kedua, yaitu menginput transaksi. Selanjutnya ini kita tutup ke langkah ketiga, yaitu menyajikan laporan keuangan. Langkah ketiga menyajikan laporan keuangan ada di menu laporan, daftar laporan. Untuk laporan keuangan kita bisa memilih apa yang bisa kita tampilkan. Ini ada neraca, laba rugi, laba ditahan, dan seterusnya. Ini saya beri contoh satu saja di laporan keuangan, laporan laba rugi. Kita pilih, masukkan tanggalnya 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kita pilih OK. Ini dia laporan keuangan kita. Ini bisa kita cetak lewat printer. Ini di atas ada tombol printer, kita print.
Pilih printernya, kemudian tinggal pilih OK. Nanti akan tercetak di kertas. Atau bisa kita simpan dalam bentuk PDF, lewatnya disimpan PDF file, pilih OK, cari tempat nyimpen, kemudian nama filenya. Misalnya tadi laporan laba rugi. Tinggal save saja, maka hasilnya akan di sini. Ini dia, laporan laba rugi. Sudah dalam bentuk PDF. Seperti itu. Bisa hapus, kembali ke sini. Nah, demikian untuk laporannya. Kemudian untuk yang sering ditanyakan, neraca kita pilih yang standar, laba rugi kita pilih yang standar, kemudian laporan perubahan ekuitas pemilik ini, kemudian laporan arus kas metode langsung yang ada di sini. Ini yang di laporan keuangan. Kemudian untuk yang buku pembantu utang ada di menu laporan, daftar laporan. Nih, buku pembantu piutang ada di sini. Akun piutang dan pelanggan. Kemudian silahkan nanti pilih yang rincian buku besar pembantu piutang. Untuk yang buku bantu utang ada di menu akun utang dan pemasok. Silahkan pilih rincian buku besar pembantu utang. Untuk kartu persediaan ada di persediaan. Pilih yang rincian valuasi persediaan. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.